Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Subis. Saya akan menjelaskan tentang materi RPP saya. Yang pertama yaitu adalah identitas sekolah, yaitu SMP Al-Azhar Tembung kelas semester 9 semester 2 genap. Konsep ekonomi materi pokok yaitu konsep ekonomi pasar. Pembelajaran ketiga, alokasi waktu 1 kali 50 menit. Kompetensi inti KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Teknologi seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yaitu 3,3, menganalisis ketergantungan antara ruang dilihat dari konsep ekonomi pasar. Indikator yaitu memahami pengertian sumber daya alam, sumber daya manusia, mengidentifikasi tentang kewirausahaan dan pemanfaatan modal. Materi pembelajaran yaitu menjelaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menjelaskan kewirausahaan dan pemanfaatan modal. Strategi yaitu discovery learning, metode yaitu metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Dan setelah itu akan pemberian tugas. Baik, selanjutnya itu RPP kedua, identitas yaitu nama sekolah SMP Al-Azhar Tembung, kelas semester kelas 9 genap. Materi pokok yaitu konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Pembelajaran keempat, alokasi waktu 1 kali 50 menit. Kompetensi inti yaitu KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya memecahkan masalah. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar KD 37 mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Indikatornya itu memahami pengertian BUMN, BUMD, mengidentifikasi peranan BUMN dan BUMD, mengidentifikasi bentuk BUMN dan BUMD, menguraikan jenis-jenis kegiatan usaha, merumuskan kelebihan dan kelemahan BUMN dan BUMD. Materi pembelajaran yaitu fakta dan konsep pengertian BUMN dan BUMD, peranan BUMN, peran BUMD, bentuk BUMN dan BUMD, jenis kegiatan usaha BUMN dan BUMD. Metode pembelajaran yaitu strategi discovery learning, metodenya itu diskusi tanya jawab. Dan pemberian tugas. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang RPP ketiga, yaitu identitas nama sekolah SMP Al-Azhar Tembung, kelas semester 9 genap. Materi pokok yaitu peran fungsi dan kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Pembelajaran ketiga, alokasi waktu 1 kali 50 menit. Kompetensi inti yaitu KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dalam abstrak terkait tentang pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yaitu KD 47, menyajikan peran dan fungsi dan kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Indikatornya yaitu mendeskripsikan peran kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia, menjabarkan fungsi kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Materi pembelajarannya itu peran kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia, fungsi kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Strateginya itu strategi yang dipakai itu discovery learning, metode yaitu diskusi kelompok dan tanya jawab, dan pemberian tugas. Oke. Assalamualaikum, apa kabar adik-adik hari ini? Waalaikumsalam. Kali ini kita akan mempelajari materi yang berjudul konsep dasar ekonomi pasar. Nah, sebelumnya adik-adik tahu nggak apa itu pelajaran ekonomi untuk membahas apa saja? Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang bidang studi ekonomi, mempelajari tentang perilaku manusia yaitu produksi, pertukaran konsumsi, pertukaran barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Baik, pembahasan selanjutnya, setiap masyarakat ekonomi menghadapi 3 masalah pokok. Yang pertama yaitu apa dan berapa yang diproduksi, yang kedua bagaimana memproduksi, yang ketiga untuk siapa bagaimana distribusi barang-barang tersebut dilakukan. Masalah ini harus dipecahkan sebagai konsekuensi dari kelangkaan sumber daya. Sumber daya diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama yaitu sumber daya manusia berupa tenaga kerja dan keahlian ataupun kemampuan wirausaha, dan yang kedua sumber daya bukan manusia berupa barang mentah yang berasal dari alam dan sumber daya kapital. Baik, di sini Bapak akan memberikan tugas, yaitu tugasnya peran fungsi badan usaha perekonomian di Indonesia. Itu untuk pertemuan kita selanjutnya.